Ibu saudara shalom. Saya percaya kita semua orang-orang yang mengalami kemenangan sepanjang minggu ini, amin. Boleh tepuk tangan yang luar Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk darah Yesus yang telah menyucikan roh, hati, pikiran, perasaan, tubuh kami dan segala keberadaan kami. Sehingga sekarang kami dapat menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Pada saat kami menyembah Bapa, kami tidak saja bisa merasakan persekutuan yang intim dengan Bapa, tetapi kami bisa melihat dengan mata iman kemuliaan Allah, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu. Karena Engkau telah menebus kami dengan harga yang lunas, yaitu dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Terima kasih pada saat kami menyembah, ada hadirat Allah yang melanda kami. Ada pengurapan yang menjamah kami ya Tuhan. Ada kekuatan yang meneguhkan kami ya Tuhan. Dan ada kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur karena hati kami telah disiapkan. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya melalui firman-Mu, Engkau mengaruniakan iman yang kami perlukan. Sehingga kami dapat berdoa dengan iman untuk mengalami mujizat, pertolongan yang kami perlukan. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami yang dapat memberi mujizat dan pertolongan yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Senang bisa hadir kembali bersama Bapak Ibu saudara. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema doa yang mendatangkan mujizat. Kita akan baca dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai 45. Saya membacanya, tolong disimak dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Bapak Ibu saudara sekalian, hampir semua mujizat yang dicatat di dalam Alkitab adalah jawaban doa. Misalnya mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang cukup memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di mana-mana jumlah perempuan itu pasti jauh lebih banyak dari laki-laki. Itu sebabnya kita duga seluruh orang yang makan dari mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan itu kemungkinan 25.000 orang.
Apalah arti 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dibanding 25.000 orang yang makan pada waktu itu? Terlalu tidak berarti Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ini ada di tangan Yesus, Alkitab berkata Yesus menengadahkan tangannya, lalu mengucap syukur dan berdoa. Ketika Yesus mengucap syukur dan berdoa, terjadilah mujizat pelipat gandaan. Jadi hampir semua mujizat yang pernah dicatat di dalam Alkitab adalah jawaban doa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mujizat pun bisa datang atau seharusnya datang dalam kehidupan kita kalau kita berdoa. Tapi doa yang bagaimana yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang berdoa tapi tidak mengalami mujizat, ya. Artinya tidak semua doa itu mendatangkan mujizat. Jadi kita harus tahu rahasia doa yang bagaimana yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat dari kisah yang tadi kita baca ada 4 syarat, ya, di mana doa bisa mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa itu harus dilakukan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Katakan, doa harus dilakukan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika Elia melayani, sebenarnya Israel itu sedang dilanda oleh kekeringan selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Nah, waktu itu Israel itu adalah negara agraris yang kebutuhan hidup mereka itu ditopang oleh sektor pertanian, ya. Dan pertaniannya bukan pertanian modern seperti kita, ya. Ada irigasi yang baik begitu, ya. Seperti zaman Jokowi sekarang, ya. Itu ada dibangun ya, bendungan-bendungan di berbagai wilayah negara Indonesia. Lalu dari bendungan itu disalurkan irigasi, ya, baik itu untuk pertanian sehingga bisa mendukung pertanian di berbagai daerah. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata Israel itu negara agraris, tapi pertanian mereka itu tak ada hujan. Jadi sangat bergantung pada curah hujan, ya. Sebelum mereka menanam benih, Tuhan katakan aku akan memberi hujan dulu supaya tanah itu, ya, dilunakkan dulu sehingga gampang diolah lalu ditabur benihnya. Nanti menjelang panen katanya Tuhan akan memberi hujan lagi sebelum musim menuai supaya hasilnya itu berlimpah-limpah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, 3,5 tahun lamanya Tuhan itu menahan hujan. Tidak ada hujan 1 hari pun turun di atas wilayah Israel. Maka saya percaya Bapak Ibu, hidup mereka jadi susah. Ekonomi waktu itu saya pastikan hancur, ya. Bahan pangan pasti jadi langka, saudara sekalian. Sudah pasti banyak orang, kelaparan, ya. Hidup pasti susah, Israel pasti sangat menderita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu sedang menderita, susah, bahan pangan langka, ya, ekonomi hancur, rata-rata kan orang datang pada Tuhan. Karena orang itu kalau masih ada yang bisa diandalkan, kadangkala keras kepala, saudara. Ya, pokoknya dia nggak mau dulu datang Tuhan, ya. Pokoknya kalau masih ada yang diandalkan, ya, nggak apa-apalah gitu, ya kan. Nah, jadi masih ada aset yang bisa dijual, masih ada deposito, masih ada saham, saudara sekalian. Gonjang ganjing nggak apa-apalah, masih ada yang bisa, ya, aset-aset liquid gitu, ya, yang gampang dicairkan. Oh, saudara, ya. Tapi kalau semua orang susah, saudara sekalian, udah nggak ada lagi yang diandalkan, ke depan nggak bisa, ke samping, kanan kiri nggak bisa, belakang, orang pasti datang ke atas, saudara. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan karena ekonomi hancur, hidup susah, bahan pangan, ya, langka, orang-orang pasti berdoa, setuju nggak? Orang-orang pasti berseru kepada Tuhan pada waktu itu. Jumlah orang Israel saya pastikan itu
mungkin di atas 10 juta. Karena waktu keluar dari Mesir saja 600.000 orang laki-laki yang usianya 20 tahun ke atas. Itu baru dijajah loh 400 tahun. Jumlahnya 600.000 orang. Laki-laki itu artinya kepala keluarga, saudara. Bisa diartikan itu kepala keluarga. Jadi waktu mereka eksodus dari Mesir, itu dugaan saya jumlahnya 2,5 juta jiwa. Setara dengan penduduk Bandung eksodus sekalian. Ya. Nah, jadi pasti jutaan orang berteriak, berseru kepada Tuhan. Ya. Tapi seolah-olah telinga Tuhan itu tuli mendengar doa mereka, saudara sekalian. Kok nggak pernah ada doa orang yang dijawab selama 3,5 tahun? Karena toh hujan tidak pernah turun selama 3,5 tahun. Kenapa begitu banyak orang berdoa, tidak ada jawaban, saudara sekalian? Tuhan tidak mau mendengar doa mereka. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata, pada waktu itu Israel berdosa dan apa? Meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Yesaya menyimpulkan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan mau sebanyak apapun doa yang kita curahkan sambil mencucurkan air mata, saudara, selama ada dosa dan kejahatan, Tuhan tidak mendengar. Ya. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berdoa, syarat supaya doa itu dijawab dan mendatangkan mujizat, sehingga mujizat terjadi dalam hidup kita. Doa itu harus dilakukan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Bapa kita di sorga itu bukan pribadi pendendam, saudara sekalian. Ya, bukan pribadi pendendam. Bukan juga pribadi yang senang kalau kita menderita. Banyak orang, saudara, sakit jiwa yang mendapatkan kesenangan ketika melihat orang lain menderita. Dia senang kalau dia bisa buat orang lain menderita. Itu sakit jiwa, saudara sekalian. Bapa kita di sorga tidak seperti itu. Dia sebenarnya adalah Bapa yang baik, amin. Dia menginginkan kita anak-anaknya mengalami segala yang terbaik dalam hidup ini. Yesus pernah berkata, ya, Bapa mana di dunia ini yang memberikan ularnya ketika anaknya minta roti, ya. Dan Bapa mana di dunia ini yang memberi kalajengking ketika anaknya minta telur, ya, ikan, ya, minta ikan. Kamu aja yang jahat katanya tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anakmu. Apalagi Bapamu di sorga, katanya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapa kita di sorga sebenarnya ingin sekali menganugerahkan hal-hal yang baik. Bahkan sebenarnya yang terbaik telah diberikan kepada kita, amin. Yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia dan bahkan menanggung banyak penderitaan, kesakitan, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Jadi apa yang tidak diberikan oleh Bapa kita di sorga, Bapak Ibu Saudara? Karena itu Yesus berkata, kalau engkau berdoa katakanlah, Bapa kami yang di sorga. Jadi Yesus ingin meyakinkan kita bahwa pribadi yang kepadanya kita berdoa bukan orang asing, bukan pribadi yang jahat, bukan pendendam. Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin memberi yang baik dalam hidup kita. Dan dia juga ingin memberi mujizat. Amin. Tapi dia juga adalah Bapa yang adil. Dan dalam keadilannya dia juga menghukum kita, anak-anaknya, ketika kita melakukan kejahatan, dosa. Tetapi dalam keadilannya dia juga menaruh belas kasihan. Sehingga Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itulah Alkitab berkata, kalau kita datang menghadap Bapa kita di sorga,
Ingat, kalaupun hati kita menuduh kita, Bapa kita lebih besar dari hati kita. Amin. Kadangkala kan kita datang dengan rasa takut, saudara, ketika berdoa. Tapi Alkitab berkata, Bapa kita lebih besar dari hati kita. Marilah dengan tulus kita datang, mengakui dosa-dosa kita. Amin. Mengakui kesalahan kita. Haleluya. Kenapa doa orang Israel tidak dijawab? Tidak ada mujizat pada waktu itu 3,5 tahun lamanya. Bukan tidak berdoa, tapi karena mereka masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Jadi syarat pertama doa yang dijawab, doa itu harus dilakukan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dimulai dari hal-hal kecil, Bapak Ibu Saudara. Rasul Petrus berkata, kalau ada seorang suami melakukan kejahatan, melukai hati istrinya, doanya dijawab kagak? Doanya nggak dijawab. Please suami-suami, coba lihat suami-suaminya. Nah please kasihi istrimu, amin. Ya. Sayangi dia. Ya, Alkitab berkata, hendaklah engkau mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kalau kita melukai, kalau kita menyakiti, ya Alkitab berkata doa kita tidak dijawab. Itulah sebabnya Yakobus berkata, kalau engkau mau menerima jawaban doa, pemulihan, kesembuhan, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Supaya tidak terhalang, Bapak Ibu Saudara, suami istri perlu dulu saling merendahkan diri, amin, mengakui kesalahan. Orang tua, anak dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama datang merendahkan diri. Kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan, mungkin bisa saja seperti yang dialami oleh Israel pada masa ini. Itu terjadi karena mungkin Tuhan ya sedang mendisiplin kita karena kita adalah anaknya, bukan? Jadi Tuhan mendisiplin supaya apa? Kita merendahkan diri. Kita ada remnya, saudara sekalian. Kalau nggak ada remnya juga bahaya, saudara sekalian. Ya. Jadi Tuhan mau kita kembali dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Haleluya. Syarat yang kedua, supaya doa itu ya mendatangkan mujizat, doa itu harus disampaikan dengan penuh iman. Dikatakan di dalam ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Loh, padahal kan di ayat 45 peristiwanya bukan itu kan. Di ayat 45 baru hujan turun kan. Tapi di ayat 41 itu beberapa jam sebelumnya, kok Elia itu berani-beraninya ngomong ya kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lawong awan aja belum ada. Ya. Elia bilang pergilah pada Ahab sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ya. Elia itu nabi, Bapak Ibu Saudara. Dia pasti punya karakter yang jujur. Tidak mungkin dia bohong, setuju? Ya, tidak mungkin. Jadi kalau dia mengucapkan sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, itu artinya Elia sedang mengucapkan perkataan iman. Haleluya. Iman itu kan percaya walaupun belum melihat. Ya. Iman itu percaya walaupun belum terjadi. Iman itu percaya walaupun ya belum ada tanda-tanda. Ya. Karena Yesus pernah berkata di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan akan. Kata telah itu kan sudah terjadi, saudara sekalian. Kalau akan, baru akan terjadi di kemudian hari. Jadi Yesus berkata, kalau kita berdoa, percayalah bahwa apa yang kamu minta telah kamu terima. Haleluya. Ya. Jadi saya kasih contoh. Kalau kita sakit, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan diperhadapkan kepada 3 suara. Dan kita harus pilih suara mana yang kita dengar. Yang pertama, suara yang datang itu adalah suara dari tubuh kita yang sakit. Saudara sekalian, setuju? Ya. Suara tubuh kita ini memang enggak kita dengar fisik, saudara sekalian.
Tapi tubuh kita ini juga bisa memberikan suara, saudara sekalian, ya. Kayaknya ya makin nyeri gitu loh badan. Ya, mungkin ada pendarahan misalnya begitu ya. Nah, lalu suara yang kedua itu suara setan, saudara sekalian. Tuh kan? Ya, darahnya makin banyak, kagak akan sembuh. Udah, nggak usah percaya, begitu ya kan? Nah, suara yang lain adalah suara Tuhan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara, suara sakit, suara setan, atau suara Tuhan. Dan Alkitab berkata, iman itu timbul kalau kita mendengar suara Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ya, mungkin gejala penyakit kita masih ada, saudara sekalian, ya. Tapi ketika kita berkata, aku telah sembuh, itu bukan berarti kita bohong loh, saudara sekalian. Itu bukan berarti kita mau menyangkali fakta, saudara. Tapi karena kita lebih memilih untuk percaya apa kata Tuhan. Sebenarnya ketika Elia pergi ke Gunung Karmel, Tuhan kan sudah menampakkan diri dan berbicara kan, temui Ahab ke Gunung Karmel, nanti aku akan memberi hujan, kan begitu. Jadi dia sudah dengar dulu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bahwa hujan pasti turun. Walaupun belum ada tanda-tanda ini, awan sebesar telapak tangan aja belum muncul. Tapi dia berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Itu sama seperti orang yang sekarang berkata, aku telah sembuh. Ya kan? Walaupun masih ada rasa nyeri, saudara, ya, tubuhnya tanda-tanda kesembuhan belum terlihat secara fisik. Tapi dia berkata, aku telah sembuh. Haleluya. Kalau kita kesulitan keuangan, saudara, kita usaha, belum ada order, saudara sekalian, ya. Kayaknya belum terbuka nih pintu untuk bisnis kita itu jalan lagi misalnya, ya. Tapi kita berkata, ya, kelimpahan sudah datang. Itu bukan kita berarti stres jadi gini. Bukan, saudara sekalian. Ya. Kita sedang mempraktekkan iman, ya. Lewat perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan kita, saudara sekalian, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami mujizat saat kita berdoa, yang kedua kita harus berdoa dengan penuh iman. Ya. Enggak apa-apalah ini di YouTube. Soreang itu 2 Oktober 2022 kami mulai. Dari 4 jiwa lama-lama berkembang jadi 117 jiwa, tapi tempatnya sempit. 28 Mei tiba-tiba dipersekusi. 28 Mei. Ya. 28 Mei 2023 117 jiwa. Jadi kami nggak bisa ibadah. Jadi 4 Juni akhirnya kami ibadah itu di tempat wisata, di kolam renang di daerah Kiang Roke lewat Soreang ke arah Banjaran sana. Ya. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, sesudah itu kami mau ibadah di mana, saudara? Nggak tahu, ya. Nah, karena apa? Kita nggak punya kekuatan, saudara sekalian. Ya, kekuatan uang kita nggak punya. Kalau misalnya kita punya uang berlimpah, gampang kan cari tempat. Ya, saya ingat waktu itu memang awal-awal kita nggak ada persembahan. Lalu ada yang ngusulin, ya udahlah Pak, kita. Ya, iman itu datang ketika Tuhan bicara pada kita, amin. Jadi mari kita lebih percaya pada perkataan-perkataan Tuhan. Situasi kita nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara, keadaan kita nggak mungkin. Jadi suara-suara dunia ini berusaha menenggelamkan iman kita, meruntuhkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau kita pilih untuk kita percaya? Dunia ini, keadaan di sekitar kita, gejala-gejala tubuh kita, kondisi keuangan kita, atau Tuhan, pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kalau itu kita lakukan, kita mengalami mujizat. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Pertama, doa itu dilakukan dalam pertobatan sejati, yang kedua dengan penuh iman, yang ketiga, doa itu harus dilakukan dengan kerendahan hati. Dikatakan ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara
kedua lututnya. Saudara, bahasa itu kan bisa verbal ya, kata-kata begini. Tapi bisa juga kan bahasa tubuh kan, ya non verbal, ya. Kalau misalnya orang bilang, aku mengasihimu, nggak mungkin saudara. Lah wong, nggak ada harmonisasi antara apa yang diucapkan dengan bahasa tubuhnya saudara. Ya, ya. Aku mengasihimu, dipukul, nggak mungkin saudara. Ya. Karena bahasa verbal atau bahasa tubuh itu harus selaras ya. Nah, kalau ada orang seperti Elia, ketika dia berdoa, dia membungkuk saudara sekalian. Ya, sampai dia dahinya ini itu sampai nyentuh tanah saudara di antara kedua lutut. Maknanya apa itu? Dia betul-betul merendahkan diri saudara sekalian. Ya. Kalau kita salaman somse itu. Tapi kalau kita ya kan bahasa tubuh kita itu ekspresi dari keadaan hati kita saudara sekalian. Jadi saya percaya ketika Elia membungkuk ke tanah, itu adalah sikap dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Karena dia tahu pribadi yang sedang dia jumpai itu adalah Allah yang besar. Haleluya. Allah yang maha kuasa, yang jauh mengatasi segala sesuatu. Sekalipun dia adalah Allah yang besar, Allah yang jauh mengatasi segala sesuatu. Tapi Alkitab berulang-ulang, Allah itu sekalipun seperti itu, dia bergaul dengan orang-orang yang hancur hati dan rendah hati. Haleluya. Ya, karena itulah Simon Petrus berkata, bahwa Tuhan itu menentang orang-orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yesus pernah memberi perumpamaan loh. Ada 2 orang yang datang berdoa di bait Allah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai atau orang berdosa. Orang Farisi ini kan sombong banget. Ya. Terima kasih Tuhan, kau pilih aku sebagai hamba Tuhan, kan gitulah ya. Ya. Setiap hari aku berkhotbah, wis keren, ya kan? Setiap hari aku berdoa, aku memberi persepuluhan, ya. Banyak orang membaca buku-buku saya, mendengar khotbah, wah keren sekali. Dia merasa pasti Tuhan dengar doanya. Tapi pemungut cukai atau orang berdosa ini nggak berani loh masuk bait Allah. Dia di luar. Dia merendahkan diri, dia membungkuk saudara. Ya. Lalu dia mukul-mukul diri. Dan dia berkata, aku orang berdosa. Ya, aku orang celaka. Tuhan, aku tidak layak. Berilah anugerah, berilah pengampunan. Lalu Yesus tanya sama orang yang mendengar dia. Waktu kedua orang ini pulang, siapa yang didengar doanya? Orang-orang berkata, orang yang merendahkan diri. Pulanglah dan perbuatlah demikian, saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Jadi Tuhan itu senang, saudara. Ya, dia senang karena dia adalah pribadi yang rendah hati. Bukankah Yesus adalah pribadi yang rendah hati? Dan orang rendah hati bergaul dengan orang rendah hati. Dia bergaul dengan orang yang patah hati, yang hancur hati, saudara sekalian. Jadi Elia tahu bagaimana dia berdoa untuk mendapat mukjizat, merendahkan diri dengan sungguh-sungguh. Pertama tadi apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh, berdoa dengan iman dan dengan rendah hati. Yang keempat terakhir, supaya doa kita mendatangkan mukjizat, berdoalah dengan tekun. Ya, saya bacakan ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Elia berdoa sampai 7 kali. Ya, barulah hujan lebat turun, dimulai
tanda awan sebesar telapak tangan. Sekarang, seandainya waktu itu Elia berdoa 2 kali, hujan turun enggak? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, enggak akan turun, saudara. Ya, itu artinya Elia itu berdoa dengan tekun. Ya, sampai sesuatu terjadi. Sebenarnya di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 ada penjelasan tambahan untuk hal ini loh. Ya. Di situ dikatakan di sorga itu di hadapan tahta Allah ada cawan yang menampung doa-doa orang-orang kudus. Ya, kalau di perjanjian lama disebut kirbat, kalau di perjanjian baru disebut cawan. Ya. Jadi katanya ketika orang percaya atau orang beriman kita berdoa, kita itu seperti menetesi cawan itu. Kalau dia penuh ditumpahkan, itulah saat doa kita dijawab. Kadangkala dalam kedaulatannya Tuhan bisa ketika kita sekali berdoa langsung penuh, saudara sekalian. Ya, kan Tuhan berdaulat. Tapi sering sekali Tuhan itu ya melatih kita supaya kita tekun berdoa. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan henti-hentinya berdoa. Kan Alkitab berkata, berdoalah senantiasa. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah dengan tidak putus-putusnya, di segala tempat, di segala waktu. Haleluya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kadang Tuhan melatih kita, Bapak Ibu Saudara. Satu kali kita berdoa, Tuhan belum jawab. Tuhan melatih loh Bapak Ibu. Ya. Melatih kita untuk berserah, melatih kita rendah hati, melatih kita tekun, melatih kita sabar. Dan akhirnya sementara kita bertekun berdoa, kita ditarik ke dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, saya merasa hubungan saya dengan Tuhan makin akrab, itu karena apa? Kadang doa saya lama dijawab. Jadi saya hari ini doa, besok doa lagi, besok doa lagi, besok doa lagi. Saya merasakan hubungan yang makin akrab, makin intim dengan Tuhan. Haleluya. Dulu biasanya saya doa, ya bangun pagi doa gitu, udah itu selesai. Dari selesai itu sampai malam baru doa lagi, saudara. Sekarang ya karena banyak pergumulan, pelayanan segala macam begitu ya. Saya bukan hanya doa pagi, saudara sekalian, olahraga saya doa, nyetir doa. Ya, waktu saya kerja dalam hati saya bicara sama Tuhan, saudara sekalian. Ya, ketika mau pergi pelayanan di mobil, saya doa, saudara sekalian. Ketika ngelihat jemaat mengalami pergumulan, saya juga kagak tahu gimana nolong dia, saudara sekalian. Doa, haleluya. Jadi akhirnya, ya kehidupan doa saya itu berkembang, amin, haleluya. Jadi Elia itu bertekun loh, saudara sekalian. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Haleluya. Karena Alkitab berkata, ya, berdoalah senantiasa. Ya. Berdoa terus dengan tidak jemu-jemu, ya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Atau bahasa kerennya, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi di dalam hidup kita, sampai Tuhan menjawab. Haleluya. Inilah yang dilakukan oleh Yakub di Sungai Yabok, di tepi Sungai Yabok. Kalau engkau tidak berkati aku, enggak aku lepaskan. Berani saudara berdoa begitu? Aku enggak akan berhenti berdoa tuh. Haleluya. Haleluya. Aku enggak akan berhenti berdoa Tuhan sampai engkau menjawab. Ya. Sekarang sementara ada jalan keluar loh saudara. Di aula Polres kami. Berikutnya kan enggak tahu lagi. Tapi saya doa, Tuhan, ya karuniakan tempat permanen. Enggak tahu. Sekarang Perumnas nawari 2 ruko loh. ya, saya juga ditawari, agak bingung juga jawabnya. Ya, doa aja saudara sekalian. Kalau engkau tidak menjawab, aku tidak akan lepaskan. Ya. Tuhan, engkau yang mengutus saya untuk melayani. Engkau yang mengurapi, pasti kau memberi jalan keluar. Engkau membela. Amin. Haleluya. Saudara, kita adalah anak-anaknya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Jangan takut. Datang dengan sungguh-sungguh, amin, dalam pertobatan sejati, dengan iman, merendahkan diri, dan tekun berdoa. Mujizat pasti datang.
Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Bisa kita bangkit berdiri? Kita Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. begitu mengasihi. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Terima kasih. Tiada Yang seperti Engkau. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya Tuhan. Percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhan. Dalam hati. Haleluya. Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita, kembali kita berdoa. Saudara, sebelum engkau mengucapkan doamu, Tuhan telah terlebih dahulu apa yang kau butuhkan. Dan Tuhan ingin memberi mujizat yang kau perlukan. Menjawab doa-doamu seperti yang baru saja kita dengar dari firman Tuhan. Saudara sepakat bersama saya, ketika saya berdoa engkau mengaminkannya. Bapa, sekarang aku berdoa untuk semua umat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau mengetahui kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Bagian-bagian mana dalam hidup kami yang perlu jamahan Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau intervensi di sana, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa lebih daripada kata-kata yang dapat kami ucapkan. Engkau menjawab doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Bila ada dari antara umat-Mu yang membutuhkan kesembuhan, aku berdoa kiranya dengan murah hati Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku juga berdoa mereka yang membutuhkan damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Pemulihan keluarga, pemulihan hubungan ya Tuhan. Dan jikalau mereka sedang bergumul secara ekonomi, mungkin usaha mereka ya Bapak, aku berdoa supaya Tuhan mendengar, membuka jalan bagi mereka, membela mereka ya Tuhan. Terima kasih, biarlah mereka merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup mereka ya Bapak. Amin. Seandainya ada kesalahan, kami sama-sama datang merendahkan diri. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Kami minta sucikan kami dengan darah Yesus Kristus. Kami sadar hanya darah Yesus Kristus yang membuka jalan untuk kami bisa datang ke hadirat Bapa dan menerima pertolongan kami pada waktunya. Diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Oh ya, baik.
Haleluya. Dibantu. Haleluya. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus malam hari ini. Tuhan telah pulihkan aku. Amin. Mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Segala yang telah kutaburkan, bersama-sama katakan, dengan mencucurkan air mata. Kebesaran-Mu, amin. Haleluya. Yang telah dilakukan dalam hidup Yesus. Yesus mau. Sekali lagi sama-sama katakan, aku mau Tuhan. Aku mau memberitakan kebesaran-Mu dalam perbuatan-Mu yang ajaib, yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha besar, Yesus Maha besar, Yesus Maha besar, Yesus Maha besar. Haleluya. Mari kita angkat roti perjamuan di atas kepala kita. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, Juru Selamat kami, Gembala Agung jiwa kami, yang telah menebus kami ya Bapa, kami melakukan perjamuan kudus ini. Dan kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, roti perjamuan ini adalah peringatan pada tubuh Yesus yang telah menanggung banyak kesakitan, penderitaan, bilur-bilur. Dan oleh karena itu, melalui bilur-bilurnya kita sembuh dari dosa, dari kejahatan, dari pemberontakan, dari kutuk, dari segala sakit penyakit. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita nikmati. Selanjutnya kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur perjamuan ini juga adalah peringatan pada darah Yesus yang curahkan di kayu salib. Darah itu telah menyucikan kita, membebaskan kita dari kuasa sakit penyakit, dari kuasa-kuasa jahat. Darah itu telah mengalirkan hidup kekal kepada kita sekalian, membenarkan kita, membuka jalan sehingga kita diterima di hadirat Bapa. Mari kita menikmati dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami bisa menikmati roti dan anggur perjamuan. Kami mengalami persekutuan kembali. Persekutuan kami dengan Kau diteguhkan. Persekutuan kami satu dengan yang lain diteguhkan kembali. Semua anugerah yang tersedia melalui penebusan Kristus telah mengalir, bekerja dalam kehidupan kami secara sempurna. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan yang luar biasa malam hari ini yang diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya